Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah FA kita malam hari ini. Kami menyapa Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada di rumah-rumah. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semuanya diberkati Tuhan, amin. Amin. Kami percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, amin. Baik, malam hari ini kita akan mulai ibadah FA kita. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, kami masih bisa memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah FA kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati FA kami ini ya Tuhan. Tuhan yang menguduskan setiap kami yang ikut ibadah FA ini ya Tuhan Yesus. Berkati, sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan Yesus. Layakkan kami memuji Tuhan. Layakkan kami memuliakan Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dari awal sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
katakan tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kebesaran-Mu mengatasi segala bumi. Biarlah kebesaran-Mu mengatasi segala bumi ya Tuhan Yesus. Biarlah kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus yang turun atas setiap kami. Hiaralaba ya syandanalaba, hiaralaba ya syakaralaba ya se. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan, yang ada dalam hidup kami, yang ada dalam hidup kami. Haleluya. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami buka kedua tangan kami ya Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur karena kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami mau bersyukur karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita sembah Tuhan. Mari buka suara-Mu, angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Mari tinggikan nama-Nya, tinggikan nama-Nya, karena Dialah yang layak dipuji. Hanya Yesuslah yang layak ditinggikan. Kami tinggikan Engkau dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kebesaran-Mu ya Tuhan yang mengatasi bumi. Biarlah kebesaran-Mu yang mengatasi setiap kami ya Tuhan. Kebesaran-Mu yang mengatasi setiap masalah kami. Kebesaran-Mu yang mengatasi setiap penyakit yang ada di tubuh kami. Kebesaran-Mu yang mengatasi bangsa kami. Haleluya. Haleluya. Yes.
nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Hanya Engkaulah yang layak Namamu kami puji, besar, ya Tuhan. Kau layak Hanya dipuji, Engkaulah yang layak kami layak ditinggikan. sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam sepanjang kehidupan ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah menaikkan doa pujian dan penyembahan kami ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami membuka hati kami untuk boleh ditaburi dengan kebenaran daripada firman-Mu. Biar melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh senantiasa dikuatkan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Sungguh terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa yang baik. Kami sambut pemberitaan firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Baik, salam bagi kita semua. Saya percaya seluruh anggota-anggota EPA yang ada tetap dalam semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun di hari-hari ini kita masih ada di masa-masa sulit, masa-masa sukar oleh karena pandemi COVID-19. Namun di hari-hari yang terakhir ini Bapak Ibu, kita boleh bersyukur, kita melihat daripada pandemi COVID-19 ini sudah mulai melandai, sehingga beberapa waktu yang lalu Presiden akan mengumumkan apakah kita akan masuk di dalam endemi yang selama ini pandemi, masuk ke dalam situasi endemi, artinya berjalan bersama-sama dengan COVID-19. Jadi artinya kitalah yang membentengi kita supaya kita tidak terpapar lagi dengan COVID-19 ini. Jadi untuk itu ya Bapak Ibu, mari kita lebih bersyukur lagi, mudah-mudahan nanti ke depan sudah bisa kita kembali untuk boleh beribadah tatap muka, FA di rumah-rumah. Amin Bapak Ibu, mari kita sama-sama doakan supaya hal ini boleh terjadi. Nah Bapak Ibu, sesuai dengan tuntunan daripada gereja kita melalui firman Tuhan, yaitu bahwa hari-hari ini, saat ini kita berjalan di dalam tahun Sabat.
sebagai firman Tuhan yang mendasarinya itu boleh kita lihat di Keluaran 23 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu, perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kupirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Demikian tuntunan Tuhan bagi kita di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ini, bahwa hari ini kita masuk di dalam tahun Sabat, yaitu tahun perhentian. Dan hari-hari ini berbicara mengenai tentang tanah. Ya, bukankah tanah yang menghasilkan untuk apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu, bahwa tanah yang kita diami di bumi ini itu sudah terkutuk ketika manusia yang pertama itu Adam dan Hawa melanggar akan larangan yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Sehingga ketika mereka melanggar larangan yang Tuhan berikan kepada mereka, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, mulai pada saat itu bahwa tanah sudah terkutuk. Itu boleh kita lihat di Kejadian 3 ayat 17, saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi inilah dasarnya Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan ini kita berjadi lelah di dalam mencari sesuatu di dalam kehidupan ini. Jadi ketika tanah sudah dikutuk. Nah, kenapa sampai tanah ini dikutuk? Itu tadi karena ada satu oknum yang tidak senang dengan keberadaan berkat-berkat Tuhan yang dialami oleh Adam dan Hawa, yaitu si iblis. Dia datang menggoda, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10, saya bacakan bagi kita bagaimana iblis itu ingin menghancurkan kehidupan daripada setiap umat percaya. Di Yohanes 10 ayat 10, mari saya bacakan, kita buka Bapak Ibu Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Maaf ya, agak mengambilnya. Ya, di Yohanes 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi iblis datang untuk mencuri dan untuk membinasakan, tapi Tuhan datang untuk memberikan kita dengan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi mulai daripada saat itulah, oleh karena godaan iblis, maka ingin membinasakan daripada keadaan daripada manusia. Jadi seperti dikatakan, untuk itu apalah yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Bagaimana kita menjalani tahun Sabat ini. Dikatakan di
Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Di Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi supaya kita mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tanah bukan berbicara bukan hanya tanah di bumi ini, tapi juga berbicara mengenai usaha dan pekerjaan kita. Jadi dalam kita menjalani kehidupan ini kita harus mengusahakan dan memelihara daripada usaha dan pekerjaan kita dengan benar, dengan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Maka di tahun Sabat ini kita akan memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Dan demikian juga dikatakan di Yeremia 29 ayat 7, dikatakan usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana kamu saya buang, dikatakan firman Tuhan. Jadi di mana kita berada, di tempat mana kita ada, kita juga harus mengusahakan kesejahteraan kota kita di mana kita tinggal dengan cara supaya kita tetap hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dengan berdoa bagaimana supaya kota itu menjadi tempat di mana kita tinggal menjadi sejahtera. Sebab kesejahteraan daripada kota di mana kita tinggal adalah kesejahteraan kita juga. Jadi seperti dikatakan juga bagaimana hari-hari ini kita di dalam menjalani kehidupan ini supaya kita berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat untuk kita berbalik kepada Tuhan seperti dikatakan di 2 Tawari di 2 Tawari 7. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dan umat, ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Artinya hari-hari ini Bapak Ibu, biarlah setiap kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa dan mencari daripada wajah Tuhan. Artinya membangun kehidupan rohani kita dengan lebih lagi. Maka ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan, maka aku mendengar doa dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri itu. Artinya memulihkan daripada tanah di mana kita ada atau kota kita, maupun memulihkan daripada usaha dan pekerjaan kita untuk memberikan berkat-berkat yang lebih lagi. Dan serta juga dikatakan seperti tadi supaya kita berbalik dan bertobat. Juga hari-hari ini diminta kepada kita agar sebagaimana juga di Ulangan 5 ayat 16, boleh ditanya di Ulangan 15 ya, untuk apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Ulangan 5 ayat 16, agar kita hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi artinya hari-hari ini bagi kita agar kita menghormati ayah dan ibu kita, ya. Itu perintah Tuhan bagi setiap kita. Makanya dari dulu ini selalu diingatkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya supaya menghormati orang tuanya, ayah ibunya,
agar dia diberkati di dalam menjalani kehidupan ini. Dan demikian jugalah di hari-hari ini, Bapak Ibu, di zaman-zaman sehari-hari ini yang begitu sangat luar biasa, di mana kehidupan daripada manusia-manusia zaman ini, ya kalau mereka orang-orang tidak takut akan Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak menghormati orang tuanya. Tapi firman Tuhan berkata, agar setiap kita boleh diberkati di hari-hari, di tahun Sabat ini, supaya setiap kita menghormati orang tua kita. Karena ketika kita dapat menghormati ayah dan ibu kita, maka berkat yang luar biasa akan Tuhan berikan bagi kita. Kita akan diberikan panjang umur, kita akan berikan berkat yang berlimpah-limpah di dalam menghadapi, di dalam kehidupan kita. Nah ini Bapak Ibu, supaya diperhatikan apalagi bagi para anak-anak muda, ya, supaya memperhatikan bagaimana hari-hari ini menghadapi daripada orang tua, apakah masih tetap hormat atau sebaliknya. Jadi bagaimana supaya kita memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan, mari kita mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya kita menghormati orang tua kita. Ketika kita menghormati orang tua kita, maka berkat-berkat akan mengalir ke dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam tahun Sabat ini juga dikatakan supaya kita lebih lagi memperhatikan akan kerajaan Allah, memperhatikan di mana kita digembalakan, yaitu menginvestasikan daripada berkat-berkat yang kita dapatkan untuk kerajaan Allah. Ketika kita menginvestasikan berkat-berkat yang kita terima untuk kerajaan Allah, saya percaya berkat itu akan lebih besar lagi boleh kita dapatkan di dalam menjalani tahun Sabat yang kita alami pada hari-hari ini. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagi kita Bapak Ibu. Biarlah kita boleh memelihara apa yang Tuhan berikan kepada kita, memelihara usaha dan pekerjaan kita, dan juga memelihara pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu di EPA, bagi ketua-ketua EPA, mari kembali bangun komunikasi yang lebih baik lagi bagi jemaat-jemaat, bagi anggota-anggota daripada EPA yang ada, agar kasih Tuhan itu tetap melekat di dalam seluruh anggota-anggota EPA yang ada. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami telah diberkati oleh-Mu ya Bapa, agar kami ya Tuhan di dalam firman-Mu, biarlah hari-hari ini ya Bapa, kami sungguh-sungguh menghormati Sabat Tuhan, untuk kami senantiasa berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, berikan kami urapan yang daripada-Mu ya Bapa, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh anggota EPA yang ada ya Bapa. Engkau memberkati mereka, kesehatan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Biarlah juga mereka senantiasa berhasil dan beruntung di dalam setiap perjalanan kehidupan daripada seluruh anggota EPA. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati pembina rohani kami di Pusat Institut Niko Nyoto Raharjo, dan juga pembina rohani kami di Keluarga Besar GBB Badan Plaza, Bapak Pendeta Bambang Yonan, dan juga gembala kami Bapak Pendeta Iri Perekno beserta gembala-gembala di bawahnya, dan juga gembala sedang kami di GBI Tanjung Sari Bapak Anton Purba. Biarlah senantiasa kasih dan perlindungan yang sempurna Kau limpah-limpahkan bagi seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, keluarga besar daripada seluruh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau terus memulihkan keadaan daripada negeri kami. Berkati presiden kami, berkati juga wakilnya, dan juga seluruh menteri Indonesia Maju ya Tuhan, bahkan TNI dan Polri. Engkau memberkati mereka semua. Taruhkan roh takut akan Tuhan
bagi mereka ya Tuhan di dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan untuk kemakmuran daripada bangsa ini. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi ya Bapa kami akan menyelesaikan ibadah kami ya Bapa, biarlah Tuhan senantiasa tetap ada bersama-sama dengan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu penuh kasih dan berkat itu untuk memberkati setiap kami. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus, itulah menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin.